Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ivon Teresita Nanda Aisyah, NIM 20030214049. Saya dari program studi S1 Matematika UNESA kelas 2020E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai alkohol dan inhalansia. Apakah mereka tidak berbahaya? Langsung saja kita ke materinya. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Nah, kandungan dalam alkohol ini ada dua, ada yang mengandung etanol, ada juga yang mengandung metanol. Etanol adalah etil alkohol yang merupakan zat kimia yang termasuk ke dalam golongan alkohol. Etanol memiliki struktur kimia yaitu CH3, CH2OH. Struktur kimia etanol dapat dilihat di sampingnya. Lalu ada alkohol yang mengandung metanol atau metil alkohol. Merupakan salah satu zat kimia yang termasuk ke dalam golongan alkohol dan memiliki bentuk paling sederhana dari alkohol. Metanol memiliki struktur kimia CH3OH. Struktur kimia dari metanol dapat dilihat di samping berikut. Metanol ini biasa digunakan sebagai pelarut, pengekstrasi, dan bersifat toksik bagi manusia. Lalu ada macam-macam kandungan inhalansia. Zat inhalansia atau zat yang dapat dihirup adalah zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan apabila kita terus-terusan menghirup baunya. Nah, inhalansia ini adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Macam-macam kandungan inhalansia sebagai berikut. Yang pertama ada hidrokarbon alifatik, contohnya yaitu produksi dari minyak bumi seperti bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Struktur kimia dari hidrokarbon alifatik dapat dilihat di sampingnya. Lalu ada hidrokarbon aromatik, contohnya yaitu toluena atau untuk pengencer cat dan lem. Struktur kimia dari hidrokarbon aromatik dapat dilihat di sampingnya. Lalu ada haloalkana, contohnya aerosol. Struktur kimia dari haloalkana seperti berikut terdapat di sampingnya. Lalu ada dinitrogen oksida, contohnya yang ditemukan dalam kaleng krim kocok. Struktur kimianya terdapat di samping berikut. Lalu ada keton, contohnya aseton yang merupakan penghapus cap kuku yang sering digunakan oleh wanita. Contoh struktur kimianya dapat dilihat di samping berikut. Lalu selanjutnya kita akan membahas manfaat dan bahaya dari minuman beralkohol. Minuman alkohol dapat memberikan manfaat jika dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan, dan dapat menimbulkan bahaya jika dikonsumsi berlebihan. Manfaat yang kita dapat dari minuman beralkohol, pertama, baik untuk kesehatan jantung. Hal ini telah dilakukan penelitian oleh European Heart Journal bahwa mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang sesuai anjuran akan menyebabkan arteri jantung berdilatasi dan melancarkan aliran darah ke jantung sehingga mampu menurunkan sumbatan atau gumpalan darah di pembuluh jantung. Lalu, manfaat selanjutnya dapat menurunkan berat badan. Yang ketiga, meningkatkan kadar kolesterol baik. Beberapa jenis minuman anggur yang menggunakan tambahan buah disebut mampu meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik dalam tubuh. Lalu, dapat mencegah kanker. Berkat senyawa fenol, manfaat minuman beralkohol memiliki fungsi sebagai antioksidan yang mampu
mencegah kolesterol jahat, beroksidasi yang merusak fungsi pembuluh darah jantung. Lalu, dapat mencegah gangguan kognitif. Dalam penelitian dari Loyola University menemukan bahwa manfaat minuman beralkohol dalam jumlah sedang dapat menurunkan risiko gangguan kognitif, penyakit Alzheimer, dan bentuk lain dari demensia. Para peneliti berhipotesis bahwa karena minuman dapat dalam jumlah sedang meningkatkan kolesterol baik, ini dapat meningkatkan aliran darah ke otak, dapat menguatkan sel-sel otak untuk mengatasi stres di kemudian hari yang dapat menyebabkan demensia, lalu dapat mengurangi risiko diabetes. Pada sebuah penelitian dalam Diabetes Care menemukan bahwa minuman alkohol dalam jumlah sedang hingga 1 gelas per hari dapat membantu mengurangi risiko diabetes tipe 2 hingga 30%. Lalu, dapat mengurangi risiko disfungsi ereksi. Selanjutnya, dapat mencegah flu karena alkohol memiliki reaksi dapat menghangatkan tubuh sehingga dapat mencegah flu. Lalu, bahayanya jika minuman beralkohol dikonsumsi terlalu berlebihan dapat menyebabkan gangguan otak dan syaraf, penyakit liver, stroke, masalah kehamilan, masalah penglihatan, dan juga rentan terserang penyakit, bahkan hingga dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, penyalahgunaan dari minuman beralkohol, yaitu seperti yang sering kita temukan, yaitu mencampur bahan yang tidak seharusnya untuk diminum atau miras oplosan. Seperti menyampurkan dalam suatu kasus yang sering terjadi, menyampurkan obat nyamuk ke dalam minuman beralkohol. Lalu juga terdapat penyalahgunaan yang selanjutnya, yaitu ada mengonsumsi miras ilegal dengan campuran bahan metanol. Karena jadi umumnya minuman beralkohol itu umumnya mengandung etanol, bukan metanol, karena metanol atau metil alkohol ini biasa dipakai sebagai pelarut industri, bukan untuk dikonsumsi. Metanol itu diproduksi dari sintesis gula dan bakteri. Umumnya metanol itu yang kita sebut spiritus. Seperti yang kita ketahui bahwa spiritus atau metanol itu berbahaya, bersifat mudah menguap, mudah terbakar, dan beracun. Maka untuk alkohol yang bisa dikonsumsi tidak menggunakan metanol di dalamnya, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada tubuh jika kita mengonsumsi minuman beralkohol yang mengandung metanol. Lalu penyalahgunaan selanjutnya yaitu konsumsi yang melebihi batas wajar atau overdosis. Macam-macam alkohol. Macam-macam alkohol ada banyak, contohnya ada bir, wine, vodka, whisky, rum, tequila, sake, dan soju, tua, dan ciu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inhalansia. Manfaat inhalansia dan bahayanya. Inhalansia memiliki manfaat tidak untuk dikonsumsi, tapi memiliki manfaat dalam kegiatan rumah tangga, seperti untuk kebutuhan atau keperluan rumah tangga, yaitu untuk melarutkan cat, pembersih, untuk pelumas, bahan perekat, lem, cairan alat penulis. Lalu juga bisa digunakan untuk anestesi medis. Lalu, inhalansia memiliki bahaya jika
digunakan untuk dihirup oleh tubuh atau digunakan secara terus-menerus oleh tubuh, yaitu dapat menyebabkan pneumonia, gagal jantung, kejang anggota badan, kerusakan otak dan syaraf, kerusakan hati dan ginjal, dan penipisan oksigen darah. Penyalahgunaan yang sering dilakukan yaitu dengan glue sniffing atau lebih dikenali sebagai ngelem dalam bahasa awamnya. Ngelem adalah sebuah cara yang dilakukan dengan menghirup aroma lem atau bensin atau zat adiktif atau apapun yang digunakan untuk mendapatkan sensasi mabuk. Aktivitas mabuk lem umumnya digunakan remaja atau anak-anak sebagai alternatif agar mabuk kepayang, namun dengan bahan yang harganya lebih murah dibanding harus beli obat terlarang atau bahkan ganja. Lalu selanjutnya, macam-macam dari inhalansia. Yang pertama ada Toulena, Benzena, dan Silena. Contohnya yaitu seperti bensin, minyak bumi, lalu ada lem, lalu selanjutnya ada kloroform. Contohnya yaitu freon AC dan freon pendingin atau kulkas. Lalu ada etilasetat, contohnya terdapat pada thinner. Jadi, apakah alkohol dan inhalansia tidak berbahaya? Kesimpulannya yaitu alkohol dapat berbahaya bagi manusia jika dikonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu, inhalansia apakah tidak berbahaya? Inhalansia tidak berbahaya jika digunakan sesuai fungsinya, seperti bensin untuk bahan bakar, tidak untuk digunakan untuk dihirup. Jadi, alkohol dan inhalansia dapat berbahaya jika tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan fungsinya. Saya, Ivonne Tresita Nandaisyah, NIM 20030214049 dari kelas Matematika 2020E. Dosen pengampunya adalah Pak Sami, SSI MSI. Berikut adalah referensi dari materi PPT yang telah saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.